Suatu hari ada seorang laki-laki setengah baya datang ke sebuah kedai teh menanyakan Abu Nawas untuk meminta jalan keluar. Ia sedang menghadapi masalah yang membuat pikirannya buntu karena masalahnya. Salah seorang teman Abu Nawas melihat itu, mencoba menawarkan bantuan. Teman Abu Nawas berkata kepada laki-laki itu, "Cobalah ceritakan kesulitanmu, siapa tahu aku bisa membantu." Begini, aku tinggal di rumah yang sangat sempit. Di rumah itu aku hidup bersama istriku dan 8 anakku. Kami merasa rumah itu terlalu sempit, hingga kami tidak merasa bahagia. Teman Abu Nawas ternyata tidak bisa memberikan jalan keluar. "Aku tidak tahu harus bagaimana membantumu, tapi lebih baik kau temui langsung Abu Nawas. Mungkin ia bisa memberikan jalan keluar." Laki-laki itu pergi ke rumah Abu Nawas. Setelah bertemu, ia menceritakan masalahnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas kemudian berpikir sejenak dan tak berapa lama, sebuah ide terlintas di kepalanya. "Apakah engkau punya seekor domba?" Tanya Abu Nawas. Tidak, tapi aku sanggup membelinya. "Kalau begitu, belilah seekor domba dan tempatkan di dalam rumahmu." Orang itu tidak membantah. Ia langsung membeli seekor domba seperti yang disarankan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, ia kembali lagi ke rumah Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku sudah melakukan apa yang kau sarankan, tapi rumahku jadi makin sesak. Hidup bersama domba membuat semuanya semakin semrawut. Keadaannya lebih buruk dari sebelumnya. "Kalau begitu, belilah lagi beberapa ekor unggas dan peliharalah mereka di dalam rumahmu." Tanpa membantah, laki-laki itu langsung membeli unggas dan menambahkannya ke dalam rumah. Beberapa hari berlalu, ia datang lagi ke rumah Abu Nawas. Kali ini raut wajahnya semakin muram. Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saran-saranmu dengan menambah penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas. Namun begitu aku dan keluargaku semakin tidak betah tinggal di rumah yang makin banyak penghuninya. Kami bertambah merasa tersiksa. "Kalau begitu, belilah seekor anak unta dan peliharalah." Suatu ketika Baginda Raja Harun al-Rasyid terlihat murung. Semua menteri kerajaan tidak ada yang sanggup menemukan dari 2 pertanyaan Baginda Raja. Bahkan para penasihat pun tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan Baginda. Padahal Baginda benar-benar ingin tahu jawabannya. Karena sudah buntu dan sangat penasaran, salah satu penasihat kerajaan mengusulkan agar Abu Nawas dipanggil untuk memecahkan 2 teka-teki yang membingungkan itu. Tak lama Abu Nawas pun dipanggil dan menghadap Baginda. Baginda Raja berkata, "Akhir-akhir ini aku sulit tidur. Ada 2 rahasia alam yang terus mengganggu pikiranku." "Wahai tuanku yang mulia, rahasia alam seperti apakah yang Paduka maksud?" "Aku memanggilmu karena ingin kau menjawab 2 teka-teki yang selama ini membuatku penasaran. Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu, wahai Paduka?" Baginda pun mengajukan pertanyaan pertamanya. "Menurutmu, di manakah batas jagat raya ciptaan Tuhan kita?" Abu Nawas dengan kecerdasannya menjawab, "Di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia. Ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Karena itu, manusia tak akan pernah tahu di mana batas jagat raya. Sesuatu yang terbatas tidak bisa mengukur sesuatu yang tidak terbatas." Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Baginda kemudian melanjutkan teka-teki yang kedua. "Wahai Abu Nawas, manakah yang jumlahnya lebih banyak, bintang-bintang di langit atau ikan-ikan di laut?" "Ikan-ikan di laut, wahai Paduka." "Bagaimana kau bisa langsung menjawab seperti itu? Apakah kau pernah menghitung jumlah mereka?" "Paduka yang mulia, ikan-ikan di laut setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar oleh warga dunia. Tetapi jumlah mereka tetap banyak seolah-olah tidak pernah berkurang. Sedangkan bintang-bintang jumlah mereka juga banyak. Tapi bintang-bintang di langit tidak pernah ditangkapi dan tidak pernah diambil. Makanya jumlah mereka tidak pernah berkurang." Mendengar penjelasan Abu Nawas itu,